Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alvin Iliin dan rekan saya Zahraini Maulidiah. Di sini kami akan menjelaskan poster esai ilmiah kami yang berjudul Pembuatan Baterai Sederhana dari Bahan Kemasan Kaleng Sekam Padi dan Air Garam, di mana latar belakang dari esai ini adalah dilatar belakangi oleh adanya jenis baterai yang masih mengeluarkan arus tegangan dan daya yang kecil. Selain itu juga melimpahnya limbah sekam padi di daerah persawahan. Sehingga dengan adanya inovasi tersebut dapat disimpulkan bahwa baterai air asin dapat dimanfaatkan sebagai inovasi baterai terbaru dengan harga yang lebih murah. Kemudian untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama, pembuatan karbon aktif dari sekam padi, di mana ini menggunakan dua metode aktivasi, yaitu aktivasi kimia fisika. Langkah awal yang dilakukan adalah sekam padi diaktifasi dengan HCl sebanyak 5% selama 24 jam, kemudian disaring. Lalu dicuci dengan aqueous hingga pH menjadi netral. Kemudian dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Dilanjutkan dengan proses karbonisasi pada suhu 550 derajat Celcius dalam waktu 150 menit dengan standar kualitas karbon aktif menurut SNI nomor 06-3730-1995 minimal adalah 65%. Kemudian yang kedua yaitu metode elektrokimia. Elektrokimia adalah proses perpindahan elektron pada elektroda. Konsep elektrokimia didasari dengan reaksi redoks. Pada proses elektrokimia terdiri dari bahan katoda, anoda, dan elektrolit, di mana pada baterai asin ini yang digunakan adalah bahan kemasan kaleng atau Pocari Sweat sebagai anodanya, karbon sekam padi sebagai katoda, dan air garam sebagai elektrolit kuat. Kemudian yang ketiga yaitu susunan baterai air asin. Baterai air asin tersusun dari kemasan kaleng yang mengandung aluminium. Di atasnya terdapat kertas tisu sebagai separator dan resapan air garam. Dan di atasnya terdapat karbon aktif dari sisa pembakaran atau abu dari sekam padi yang telah melalui tahap aktivasi kimia fisika. Air garam yang diteteskan pada kertas tisu hingga benar-benar basah atau terendam. Tapi jangan sampai air garam menyentuh kaleng aluminium. Lalu untuk pengecekan tegangan dapat menggunakan kabel yang dihubungkan dengan alat sumber listrik atau ampermeter dan voltmeter, di mana aluminium foil pada gambar di atas diganti dengan kemasan kaleng Pocari Sweat, sedangkan karbon aktif menggunakan sisa pembakaran sekam padi. Ya baik, saya lanjutkan untuk hasil dan pembahasan pada tabel yang pertama yaitu kandungan aluminium pada kemasan kaleng Pocari Sweat adalah 12,63%, sehingga dihasilkan tegangan 0,56 volt dan juga arus listrik sebesar 0,88 mA. Sedangkan kandungan garam pada NaCl 5 molar sebanyak 5%, sehingga didapatkan tegangan sebesar 0,56 volt dan juga arus sebesar 1,5 mA. Nah, pada tabel yang kedua, hasil tegangan dan arus yang dihasilkan dari aktivasi sekam padi menggunakan sistem pembangkit listrik termoelektrik didapatkan sebesar 5,29 volt dan arus listrik sebesar 2,04 ampere, serta dapat mengisi daya baterai sehingga 44%. Kemudian pada tabel yang ketiga, hasil dari aktivasi kimia fisika sekam padi menunjukkan hasil terbaik pada suhu 550 derajat Celcius dengan waktu 150 menit. Didapatkan kadar air pada sekam padi yaitu 2,46%, kadar abu sebesar 32,03%,
kadar zat menguap sebesar 13,47% dan kadar karbon terikat sebesar 52,05%. Kesimpulan dari esai yang kami buat yaitu yang pertama, kandungan karbon dalam karbon sekam padi tidak memenuhi SNI. Namun hasil arus dan tegangan yang dihasilkan lumayan besar sehingga dapat dijadikan sebagai katoda dalam baterai air asin. Yang kedua, kemasan kaleng Pocari Sweat dapat digunakan sebagai anoda dan juga yang terakhir, elektrolit yang digunakan adalah NaCl atau air garam sebesar 5 molar. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.